Perundingan nuklir antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat berlangsung di tengah atmosfer ketidakpercayaan. Terlebih Amerika Serikat masih menyiagakan kapal induknya di Laut Arab. Apakah dalam negosiasi kali ini Amerika Serikat bisa dipercaya? Kita akan membahasnya bersama analis Timur Tengah Dina Sulaiman. Bu Dina, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Iqbal. Jadi usai menghadiri perundingan, sehari setelahnya utusan Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner mengunjungi kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Apakah negosiasi ini akan berjalan efektif dengan sikap Amerika Serikat yang ternyata tetap menyeratkan ancaman seperti itu, Bu Dina? Oh, baik. Sebenarnya kan perundingan yang dimulai oleh Trump ya, sebenarnya kan yang mengajak untuk berunding setelah memberikan ancaman berkali-kali, kemudian mengajak untuk berunding, dan akhirnya Iran mau melakukan perundingan, tapi perundingannya juga tidak langsung ya, tidak tatap muka, dimediasi oleh Menlu Oman. Itu kan tujuan Amerika adalah menginginkan agar Iran menghentikan proyek nuklirnya, menghentikan pengayaan uraniumnya, plus juga menghentikan pembuatan rudal. Nah, ini yang buat Iran adalah garis merah keduanya ya, karena pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran itu masih dalam koridor perjanjian NPT yang ditandatangani oleh Iran, sehingga itu sama sekali tidak melanggar hukum internasional, dan kemudian juga pembuatan rudal juga tidak melanggar hukum internasional, dan Iran membutuhkannya untuk membela diri. Sehingga sepertinya di sini memang deadlock ya, tidak mungkin ada dicari jalan tengahnya. Yang satu menginginkan seluruhnya dimusnahkan, sementara pihak Iran ya tidak mau, karena itu adalah masalah eksistensial juga buat Iran gitu ya. Dan kemudian ditambah lagi dengan gestur yang ditunjukkan oleh Amerika, ya tadi yang seperti dikatakan, tiba-tiba aja datang ke kapal perang ya, kapal perangnya Amerika, utusan Trump datang ke kapal perangnya Amerika, dan kemudian juga bahkan di hari Jumat setelah perundingan itu juga yang dilakukan oleh Amerika adalah menambah sanksi. Kemudian Betul. Trump juga mengancam lagi ya, kalau ada yang mau berdagang dengan Iran itu dikasih sanksi tarif 25%. Nah, bagaimana mungkin ada perundingan yang baik-baik saja ketika di satu pihak itu isinya penuh dengan ancaman. Jadi saya pikir memang ini bukan perundingan yang baik ya, dan tidak didahului dengan rasa percaya, dan ketidakpercayaan dari pihak Iran itu juga sangat wajar karena diancamnya luar biasa ya, dan betul-betul dilaksanakan pula ya, ada ancaman tarif, kemudian di embargo juga, ada 14 kapal pengangkut minyak Iran di embargo. Nah itu kan uh, perlu kita pertanyakan, ini Trump betul-betul ingin berunding atau tidak sebenarnya gitu ya. Nah, tadi Bu Dina juga sudah menyebut ya, ada penambahan sanksi bahkan terhadap, saya sebutkan ini entities, kemudian ships atau kapal, dan juga two individuals. Selain itu juga Jared Kushner dan Steve Witkoff mengunjungi kapal induk. Ini kan artinya kontradiktif dengan tujuan negosiasi. Sementara kalau kita melihat Foreign Minister atau Menlu dari Iran sendiri menyebut sebenarnya ini a good start. Jadi sebenarnya bagaimana sih kalau lihat Amerika Serikat yang seperti ini, kan tentu terkesan jangan-jangan ini cuman apa ya, greeting semata gitu karena ada ancaman-ancaman tersebut. Tapi Menlu Iran bilang ini good start. Jadi Anda menilai ini bagaimana, Bu Dina? Ya, memang kalau dari pihak Iran ada kata-kata good start, tapi sebenarnya penjelasan berikutnya sangat panjang ya, yaitu mengatakan Iran tidak akan mundur sama sekali dari pengayaan uraniumnya, Iran tidak akan berhenti membuat rudal balistiknya, kemudian juga Iran tidak akan tunduk dan seterusnya ya, Betul. menyatakan posisinya tidak akan tunduk pada tekanannya Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat menekan, sehingga tadi yang saya bilang kalau perundingan seperti ini sulit dicari jalan tengahnya. Kalau memang betul-betul Amerika Serikat, yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat itu masalah nuklir, kan sebenarnya sudah ada perjanjian ya di 2015, perjanjian JCPOA, dan itu sudah ditandatangani oleh negara-negara Eropa plus Cina plus Rusia dan Amerika Serikat sendiri. Tapi kemudian di 2018 Trump sendiri yang keluar. Nah, di perjanjian itu yang
poin pentingnya adalah Iran itu bersedia betul-betul diawasi reaktor nuklirnya. Dan kemudian juga pemasangan kamera di reaktor nuklirnya itu diperbanyak. Lalu Iran juga bahkan bersedia menghancurkan sebagian dari mesin pengayaan uraniumnya, bersedia mengurangi anggaran militernya. Jadi sangat banyak konsesi yang diberikan oleh Iran di tahun 2015 itu dan sudah dilakukan. Tapi imbalannya apa? Iran minta sanksi ekonomi dicabut, investasi asing boleh dibuka, dan Iran boleh bebas untuk menjual minyaknya dan produk-produk industrinya ke berbagai negara. Nah, ini sudah berjalan baik, negara-negara Eropa juga sudah happy ya, Rusia, Cina juga sudah happy karena bisa melakukan hubungan dagang dengan baik dengan Iran karena memang sangat menguntungkan. Tiba-tiba Trump yang keluar. Jadi kalau betul-betul memang Trump itu yang dikhawatirkan nuklir, sudah ada perjanjiannya, sudah ready gitu, tinggal masuk lagi saja ke JCPOA. Baik. Artinya apa? Sebenarnya Trump ini memang yang dia inginkan memang membuat ini ya huru hara sebenarnya. Karena apa? Ini butuh untuk kepentingan di dalam negerinya. Trump ingin menunjukkan dirinya sebagai strongman, orang yang kuat, presiden yang kuat, untuk Oke, mengalihkan situasi di dalam negeri yang sekarang semakin kacau ya. Kan oke, baik. demo Bu besar-besaran Dina, sekarang ya, ini kan ada perang menentang statement ICE, ya, Bu Dina badan ya. Di satu imigrasi sisi di Amerika gesture yang dari melakukan Amerika Serikat kekerasan tetap, kepada hmm, rakyat. oke, Dan Trump juga berpikir bahwa dengan mengalihkan perhatian publik pada isu-isu internasional, dia bisa hmm, mengalihkan ini ya tuduhan-tuduhan atau kecaman-kecaman terhadap dirinya yang memang oke. tidak berhasil Baik, Bu Dina, ada menyelesaikan perang masalah-masalah statement. ekonomi di dalam Di satu negeri. sisi Amerika Serikat tetap dengan gesturnya menyiagakan armada perang. Di sisi lain Iran menyatakan siap penuh jika Amerika Serikat menyerang, maka pangkalan militer Amerika di kawasan akan jadi target sah. Nah, dengan perang statement seperti ini, bagaimana nasib perundingan kedua nanti? Apakah ini mungkin terjadi? Apalagi yang pertama ini kan indirect talk ya, hanya melalui intermediary atau perantara. Perundingan kedua nanti akan seperti apa, Bu Nina? Saya pikir tetap nggak akan kemana-mana gitu ya, karena yang diminta oleh Trump itu sudah di garis merahnya Iran. Sebenarnya pertanyaan lanjutannya sebenarnya kenapa sih kok Amerika Serikat sedemikian keras menginginkan Iran menghentikan pembuatan rudal balistiknya? Siapa yang terancam dengan rudalnya Iran? Sudah jelas Hmm, Israel gitu ya. Dan kita tahu bahwa Netanyahu setelah perundingan ini selesai ya, perundingan tahap pertama ini selesai, dan nada suara Trump kan juga sudah mulai berubah ya. Oh, kita ya, ini sekarang perundingan sudah berjalan baik dan seterusnya. Itu Netanyahu itu minta supaya pertemuannya dengan Trump dipercepat. Jadi hmm, Selasa nanti dia akan datang. Nah, ini menunjukkan yang sangat khawatir dengan situasi justru Israel, dan kembali Israel di media sudah disampaikan Netanyahu itu berkali-kali ya tidak mau ada Iran yang kuat dengan nuklirnya, tidak mau ada Iran yang kuat dengan rudalnya karena semua itu mengancam Israel. Nah, sehingga sebenarnya kalau faktor Israel tidak ada, kalau Amerika Serikat tidak ingin membela Israel, sebenarnya Amerika Serikat dan Iran itu bisa berbaik-baik, hubungan dagang, hmm, hubungan investasi satu sama lain itu oke, bisa dilakukan dan menguntungkan buat kedua pihak. Tapi masalahnya oke, kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu selalu ingin membela Israel, dan Israel Israel. itu betul-betul merasa terancam oleh kekuatan senjatanya Iran karena Baik. Iran memilih untuk membela Palestina dan memilih untuk ini ya melakukan Baik, Bu pembelaan Dina. yang Itu pula yang selalu sifatnya tidak sekedar muncul ya dari humanitarian tapi pembicaraan juga soal nuklir, memberikan bantuan di mana militer. Iran selalu menuruti Ya, atau menaati kesepakatan soal nuklir, tapi di sisi lain malah Israel tidak pernah melakukan, tapi selalu playing victim atau merasa menjadi korban ya, yang ya betul selalu sekali. ditangkap. Iran, Baik, Bu Dina, Amerika, waktu kita sudah habis. Israel tidak Nanti menandatangani kita NPT lanjutkan di ya, dan diskusi proyek selanjutnya, Bu nuklirnya Dina tidak ya. diawasi oleh PBB. Baik, terima kasih Bu Dina sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.